Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo yang kita sama-sama saksikan sore hari ini, yang kita tahu kan dari selebaran baik di media, niatnya adalah untuk reuni akbar. Namun ternyata di lapangan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita lihat sendiri dan dengar sendiri, walaupun diawali dengan salam, dengan hamdalah, tapi tengah-tengahnya kok caci maki. Oh gitu. Termasuk caci maki, ghibah, kan itu bertentangan semua dengan ajaran agama. Dalam kitab Mau'idatul Mu'minin sangat jelas itu bahwa ghibah itu dosanya jauh lebih besar daripada zina. Bahwa ghibah itu dosanya jauh lebih besar daripada zina. Kok bisa gitu? Nah, ini hadirin ya sangat penting sekali ini, karena kemarin ya saya dikirimi video oleh teman di grup ya, ada orang yang membaca hadis al-ghibatu asyaddu minaz zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Terus diterjemah, ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Ya Allah, tabarakallah. Harus kita hati-hati, hadirin semua. Terlalu jauh itu terjemah itu, kalau diterjemahkan, hadisnya diterjemahkan bahwa ghibah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan zina. Kenapa? Karena yang namanya zina itu adalah dosa nomor 3. Bahkan ada yang mengatakan nomor 2 setelah syirik dan kafir. Di saat Rasulullah SAW ditanya, ayu zambin akbar ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, al-kufru, asyirku, yaitu syirik. Yang kedua adalah al-qatslu bighairi haqqin, yaitu membunuh tanpa jalur yang dibenarkan. Ketiga urutannya baru itu zina. Zina itu dalam Al-Quran bahkan disebut yaitu fahisyah, sesuatu yang sangat keji. Terus berdalil dengan hadis tadi itu al-ghibatu asyaddu minaz zina, bahwa ghibah itu lebih besar dosanya dari zina. Oh, ya Allah, tabarakallah. Kalau begitu parah bener kita ada. Hampir setiap orang itu tidak lepas, tidak luput yang dari namanya ghibah itu. Ngomong-ngomong duduk awalnya bahas agama, awalnya pengajian, lama-lama nanti nyerempet gitu kan, bicarakan orang dan sebagainya. Lah kalau itu dianggap itu lebih besar daripada zina dosanya, ya Allah, tabarakallah. Terlalu jauh itu tafsirannya atau terjemahannya. Karena dosa besar itu ukurannya itu sebenarnya adalah baru dikatakan dosa yang sangat besar, atau dosa besar itu adalah ukurannya apabila memiliki had, apabila memiliki hukuman. Oh, orang murtad, orang syirik itu hukumannya, orang misalnya udah Islam kemudian dia murtad, itu kalau dalam hukum Islam itu dibunuh itu. Cuma kalau di sini tidak bisa ya, hadir. Terus apa lagi ya, zina. Orang zina muhsan, orang udah nikah berzina itu dirajam itu sampai mati. Itu menunjukkan bahwa dosa namanya zina itu adalah sangat besar. Ghibah itu tidak ada hukumannya dalam apa, maksudnya hukuman fisiknya tidak ada. Al-qatlu nomor 2, membunuh orang lain, hukumannya apa? Dibunuh lagi, qisas. Ini menunjukkan bahwa dosa ini sangat besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain.
Makanya tidak bisa itu disamakan, atau apalagi ghibah itu dianggap dosanya lebih besar dibandingkan dengan zina. Nauzubillah min dzalik. Yang namanya zina itu hanya sekedar mengerjakan hal-hal yang menjurus kepadanya aja udah dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati namanya zina itu. Zina itu adalah fahisyah. Dekatnya aja Anda. Apa artinya dekat dengan zina? Melaksanakan sesuatu atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya perzinahan. Nah, ini kemudian diterjemah tadi hadisnya, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih besar dosanya dari zina. Waduh. Nasallallahu alaihi. Nah, terus kalau begitu gimana maksud hadis itu? Oh, maksud hadis tadi itu adalah al-ghibatu asyaddu minaz zina. Proses dimaafkannya zina itu, al-ghibah itu, proses dimaafkannya ghibah itu, proses diampuninya dosa ghibah itu lebih sulit, lebih berat dibandingkan dengan zina. Kalau zina malah dianjurkan jangan menceritakan. Biarlah perbuatan itu hanya Allah SWT dan dirinya yang tahu. Jangan cerita, tadi malam, astagfirullahaladzim, tadi malam langsung 3 katanya itu. Astagfirullah, itu nantang azab Allah SWT itu. Itu namanya mujaharah namanya. Orang yang berbuat dosa kemudian dinampakkan dosanya lagi, itu perbuatannya diceritakan, itu nantang azab Allah SWT. Allah itu lebih murka itu. Nah, ini berat. Kalau dia mujaharah. Nah, terus bagaimana? Andai kata dia sudah berbuat maksiat, misalnya zina, itu hubungannya dan Allah SWT, tutup dia. Jangan ceritakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuninya. Nah, tapi kalau dosa namanya ghibah, Anda mau tutup, Anda bisa itu. Nah, oleh sebab itu proses untuk diampuninya, dimaafkannya itu dosa ghibah itu adalah yaitu dimaafkan oleh orang yang dighibah itu, dimaafkan oleh orang yang digunjing tersebut. Nah, masalahnya pertama, kenapa dikatakan berat? Untuk menyampaikannya itu berat. Yang kedua, mau ndak dia maafkan itu? Orang yang kita gunjing itu mau ndak dia memaafkan kita? Karena manusia itu bukan pemaaf. Yang pemaaf itu adalah Allah. Allah itu yang penting kita benar-benar minta maaf, udah selesai. Tapi kalau orang kadang-kadang walaupun kita minta maaf, belum tentu itu memaafkan kita. Kalau dia tidak memaafkan kita gimana? Ya belum diampuni oleh Allah SWT, kecuali Allah menghendaki aja gitu. Karena tergantung daripada orang tadi itu. Tapi harus diketahui dari semua, yang namanya memaafkan orang itu adalah sunnatun muakkadah. Sunat muakkad. Sangat dianjurkan, sangat disunatkan untuk memaafkan orang. Bagaimana kalau kita tidak maafkan? Ya namanya kan sunat. Kan sunat itu. Yang namanya sunat kalau kita mau lakukan sangat bagus. Kalau enggak, berarti enggak kita berdosa. Ada orang bilang, ya bagus juga gitu, tapi harus hati-hati juga. Allah aja itu memaafkan orang, masa kita enggak? Ya, bagus gitu. Kalau kita mampu lakukan, ikuti Allah SWT sifatnya Allah SWT. Tapi kalau kita enggak bisa ikuti, misalnya enggak mengikuti, enggak apa-apa, enggak berdosa. Kenapa? Memaafkan orang itu sunnah. Pernah saya tanya sama ibu-ibu waktu pengajian, Bu, wajib memaafkan orang? Wajib, katanya semua teriak wajib itu. Wih, hebat benar ibu-ibu ini dalam hati saya. Teriak itu wajib, katanya itu. Kemudian saya tanya lagi, Bu, ini ibu punya kalung,
Saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau misalnya kalungnya itu dicuri oleh orang 100 gram. Setelah itu setelah dijual habis dimakan. Kemudian datang kepada ibu-ibu, Bu, mohon maaf, kemarin kalungnya 100 gram itu saya yang mencuri, mohon maaf, Bu, ya. Nah, Bu, gimana? Saya tanya, apakah wajib Anda maafkan itu orang yang mencuri, yang menzolimi dengan mengambil kalungnya ibu-ibu? Saya bilang, satu pun tidak ada yang berani jawab. Diam semua itu. Kalau wajib kita maafkan ini, adik-adik, kezoliman di atas dunia akan merajalela. Itulah sebabnya ada namanya hukum qisas. Ada kebolehan untuk membalas kezoliman orang lain. Tapi kalau kita maafkan sangat bagus. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya tadi namanya sunnatun muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan. Ya tentunya juga kita lihat juga adik-adik ya, jenis daripada kesalahannya. Jangan kesalahannya itu cuma hanya yang diambil cuma apa? Yang diambil kayak tadi itu cuma sambalnya aja yang diambil. Aduh, kemudian pokoknya saya tuntut kamu besok dunia akhirat katanya. Oh Allah, bu, sambal itu pun pedasnya luar biasa, pas dimakan oleh temannya sakit perut langsung temannya. Wih, marahnya luar biasa. Temannya minta maaf. Enggak, katanya nanti di akhirat saya ketemu di pengadilan akhirat. Masa sambal-sambal ketemu di pengadilan akhirat? Wah, ini enggak lah kalau begitu. Itu keterlaluan lah kalau begitu. Bahasanya loh, sungguh terlalu lah gitu. Kalau seperti itu. Nah, ini adik ini sangat penting ini. Memahami namanya hadis, memahami ayat itu sangat penting supaya jangan salah paham. Sekali lagi, ya, maksud daripada al-ghibatu asyaddu minaz zina itu adalah proses dimaafkannya dosa ghibah itu lebih berat, lebih sulit dibandingkan dosa zina. Kenapa? Karena syaratnya adalah raddu zalamatil adami. Syarat daripada tobat itu kalau berhubungan dengan manusia adalah harus mengembalikan bentuk kezaliman itu. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya yang kita ambil duitnya, ya berarti kembalikan duitnya dulu, ya. Atau kalau misalnya tidak ada sesuatu yang harus dikembalikan, bentuk kezalimannya misalnya perbuatan, yaitu istihlal, minta untuk dia halalkan, minta untuk dia dimaafkan. Begitu cara untuk tobat kalau dosa itu berhubungan dengan manusia. Tapi kalau berhubungan dengan Allah cukup al-iqla', yaitu tidak mengulangi kembali. Maksudnya apa? Mencabut diri daripada perbuatan itu. Yang kedua adalah nadam, menyesal, bahkan penyesalannya itu ya seperti ya orang yang sudah melakukan sesuatu yang sangat merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Pokoknya luar biasa penyesalannya. Nah, yang terakhir itu adalah yang ketiga kalau berhubungan dengan Allah, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, bahkan dia takut untuk kembali sebagaimana takutnya untuk dicampakkan atau dilempar ke dalam api neraka. Itu kalau berhubungan dengan Allah SWT. Tapi sekali lagi kalau berhubungan dengan manusia maka harus ada istihlal, artinya kita minta supaya dihalalkan, dibebaskan, dimaafkan. Kalau berbentuk barang itu barangnya masih ada, maka kita kembalikan atau ganti dengan kejadian yang lain. Nah, sekedar itu aja, hadirin ya. Kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan taubat. Banyak sekali ini, insya Allah ya.